Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Diajak salawat terus. Dan ini salawat azim, luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Ya Allah, tolong kamu ya Allah yang salawat sama Nabi Muhammad ya Allah SAW. Yang berkat salawat tadi ya Allah, yang salawat Allah, berkat salawatnya Allah, bayangkan nih. Ya Allah kamu yang salawat dan berkat salawatmu ya Allah. Ini kan ya namanya ngalem tek-tekan ya. Ngalem pol-polan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah tolong kamu bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti berkat salawatmu pada Nabi Muhammad tersebut SAW, tunjina biha. Kamu selamatkan kami ya Allah, kamu selamatkan kami ya Allah. Min jamil ahwali wal afat. Dari segala macam bentuk bencana dan hal-hal yang enggak menyenangkan. Wa taqdi lana biha jamil hajat. Dan tolong ya Allah, hajat-hajat kami ya Rabb. Nikah, rumah, anak, kerjaan, apapun. Tolong ya Allah, wujudkan ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami semua. Masya Allah. Bacanya cuma satu kali, mintanya borongan ini. Bacanya satu kali, mintanya borongan. Kan luar biasa. Nah, ini namanya jawab. Ini ngerjakan jawaban. Gak usah ngomongin masalah, kerjakan jawabannya. Selesai. Nah jawaban yang diberikan Allah apa? Cek Al-Quran, cek hadits Nabi Muhammad SAW, cek ilmunya para ulama. Contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu gak usah menyelesaikan, kok iso ya? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan. Bisa enggak? Memang kamu gak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa. Salat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji dikerjakan, wajib zakat ditunaikan. Ya, larangan Allah, zina ditinggalkan, khamar ditinggalkan. Ya, semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai. Ya, ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya enggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ja'allahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar. Kira-kira bisa enggak jalannya ditutup? Enggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, gak mungkin urip, mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun gak bisa bunuh, sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya. Dikirimkan Fir'aun, lewat istrinya Fir'aun, sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini Pak anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah, wanita tua, pria tua, anak-anak. Udah gak bisa apa-apa, maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, nggak mungkin selamat. Nyerah ya mati, nggak nyerah ya mati, nggak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skakmat, skak ya? Ya skakmat itu apa ya? Mat, kenapa harus mat? Oh skak mati, mat itu mati toh. Oh berarti skakbet gitu ya? Aku gak mudeng kok, ono skakmat itu dari mana asalnya? Skakmat gitu kan ya? Udah skak gak bisa obah gitu kan ya? Rajanya nggak bisa lolos, mati itu rajanya. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Nggak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa.
Manusia lupa, yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya, Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya, cukup melecehkan Fir'aun. Lawan bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkatmu lu pukul no ke laut. Gak ruwet gitu ya. Gak suruh cari yang aneh-aneh, gak tolong ambil besi, manggil malaikat, ruwet gitu, enggak. Kamu pegangnya apa? Tongkat. Pegangnya tongkat. Ya udah, solusinya gak usah jauh-jauh. Gak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh gak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tuk. Dan mungkul ke Nabi Musa gak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras. Gak ngono. Tuk. Nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja, nggak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar, ya Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, ayo kuda berontak, jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua, bingung lah Fir'aun. Dipecuti, kudanya nggak mau jalan. Loncat-loncat semua. Wah, Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya. Sampai tengah, kata Allah, laut balik. Blek, mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja. Takwa sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya. Lah kita kalau ada masalah, sholatnya makin rajin atau masalahnya yang semakin rajin? Nanya ini ya. Kalau ada masalah, zikirnya semakin kenceng atau ngobrolin masalahnya yang semakin kenceng? Share kemana-mana. Saya dalam masalah mas. Masalah. Nah ini kesalahan fatal. Itu yang tadi global ya, global. Beb, wah kalau takwa tingkat global saya belum kuat. Ya mas tatoktum sak kuatmu kata Allah Ta'ala. Ya sak kuatmu. Makanya muncul solusi yang lain. Jawaban yang lain. Ya jawaban dari Allah Ta'ala. Ini loh jawabannya. Apapun masalahmu jawabannya istighfar. Contohnya Nabi Nuh berkata pada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan enggak turun bertahun-tahun. Hujan enggak turun bertahun-tahun, masalah. Itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midrara, dan tidak berhenti, hujan terus tuh nanti. Dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya, gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak bermimil istighfar, mulutnya gak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah, Masya Allah. Orangnya hadir. Enggak usah bahas orang lain. Ya kita-kita ini loh, ya kita-kita ini kan begitu. Masalah dong yang dibahas. Lah kenapa enggak sibuk istighfar? Lo kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang. Lihat soal nih dibuang. Soal enggak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran. Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah. Percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala. Kenapa kamu gak percaya? Kenapa gak yakin? Kenapa gak dipegang? Kenapa gak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, opo iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu? Emang bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah, masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak tuh ya.